Nabi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah adrajuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani diluaskan bagi kita oleh Allah rezeki dan nikmat kasih sayang Allah kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan diberikannya rezeki terbesar di akhirat kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Imam Qushairi dalam risalah Qushairi mengatakan, Sami'tu Muhammad ibn al-Husain rahimahullah yaqulu akbarana Abu Ja'far ar-Razi qala, dan seterusnya Ibnu Abil Hawari qala Abdul Wahid ibnu Zaid ar-ridho babullahil a'jami wa jannatud dunya. Ketahuilah yang tadi, bila orang sudah di posisi tadi, maka orang itu sudah memperoleh ridho Allah atau makom ridho namanya. Itulah babullahil a'jam, itulah pintu orang memasuki bahtera Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatud dunya, nanti surga itu didapatnya sudah di dunia ini sebelum dia meninggal dunia. Jadi orang yang tadi akan mendapatkan surga ini di dunia sudah tidak dia dapatkan. Apa itu? Perasaan ma'allah, bersama dengan Allah. Jadi orang yang merasa bersama dengan Allah, di mana-mana dilihatnya Allah, di mana-mana dilihatnya Allah, bukan berarti Allah di mana-mana, karena Allah menguasai tempat. Hatinya selalu hudur tentang hakikat Allah itu, sudah mengerti dia hakikat Allah ini yang seperti sampaikan, maka orang itu masuk di pintu ridho. Jadi kalau di tingkatan orang tuh sabar dulu, sabar dan syukur, dua apa, kanan kiri nih. Naik di atas sabar dan syukur namanya qanaah. Di atas qanaah namanya adalah babur ridho, namanya adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting memahami itu. Jadi kalau orang ridho ini jangan ditanyain lagi qanaah, jangan ditanya lagi syukur dan tidak syukur. Lebihan sudah orangnya, lebih dari sekedar syukur, lebih dari sekedar qanaah sudah orangnya. Dia ridho. Bagaimana ridho itu? Wa'lam annal abda la yuqada yardo anil haqi subhanahu wa ta'ala illa ba'da anna ridho anil haqi subhanahu li anna Allah azza wa jalla radhiyallahu anhum wa radu anhu. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 8 ya, surah Al-Bayyinah 8. Ketahuilah, kata Syekh Ibnu Qushairi, bahwa seorang hamba itu tidaklah dekat ridhonya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dia bisa redho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita di makom mutmainah, kita sudah tenang. Makam radiyah, ridho kita kepada Allah. Lalu kita ingin tahu Allah itu ridho atau tidak dengan diri kita ini. Allah itu ridho atau dengan kita. Sekarang pertanyaannya adalah, maka dijawab, tanda Allah itu ridho kepada seseorang adalah si hamba itu terbukti dia ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kah? Jadi BPN ingin mengetahui Allah itu ridho dengan kita, kita ridho dengan Allah. Ridho enggak? Pian maulah dimasukkan Allah dalam api neraka? Maulah? Nah, kada maulah. Nah, nggak bisa ridho lagi, berarti belum ridho lagi Allah lawan pian. Itulah. Tapi bila pian ridho, terserah Allah apa aja mau. Ya kah? Berarti bila kita sudah berjiwa seperti itu, sampai di makom itu, berarti Allah, insya Allah ridho kepada kita. Nah ini perkara paling susah.
Perkara paling susah ya. Tapi sedikit demi sedikit memahaminya. Wakila qala Musa alaihi salam, dikatakan kata Syekh Ibnu Qushairi, Musa alaihi salam berdoa, ilahi dullani ala amalin ija amiltuhu radita bihi ani. Ujar Nabi Musa, wahai Tuhan, beri pang aku petunjuk. Bipai jar Nabi Musa, di mana bila aku mengamalkan suatu amalan, berilah aku petunjuk untuk melakukan amal yang bila amal itu kulakukan Allah atau engkau ya Allah ridho kepadaku. Apa caranya? Faqala, berkata Allah, berfirman Allah, innaka lalu tutiku zalika, wahai Musa, engkau tidak akan dapat mencapai seperti itu. Faqara Musa alaihissalam sajidan lahu mutadarroan. Lalu Nabi Musa pun bersujud kepada Allah dengan penuh penghinaan diri kepada Allah. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya ibna Imron, wahai anaknya Imron, keturunan Imron, inna ridoi piridoka biqadai, wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya ridoku terletak pada ridomu terhadap ketetapanku kepada dirimu. Subhanallah. Pahamlah? Nah, jadi kalau kita tidak ridho dengan ketetapan ketentuan Allah terhadap diri kita, selama itulah bukti bahwa kita belum mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bila kita sudah bisa mencapai posisi hidup ini, ridho semuanya ketetapan Allah. Punya anak 5 orang, hitam semua anaknya Bipai, ridho Bipai? Ridho. Atau punya anak perempuan semuanya, tambah lagi anak yang ketiga perempuan lagi, tambah lagi anak kelima perempuan lagi, sampai kelima perempuan lagi, ridho kita. Subhanallah, tetap ridho. Maka saat itu sadarlah bahwa engkau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau Bib, apa jarbian tadi Bib? Dapat apa Bib? Nah, itu kalau Bib, nabila kita kawa ridho. Ya kalau Bib, berarti Allah ridho kepada kita. Masya Allah. Dikitlah. Nah, dang diceritakan. Nah, ridho. Kita lihat sebegitu besarnya ridho itu kepada manusia. Sebuah cerita, ulun menceritakan sebuah cerita di sini bagaimana Allah menimbang amal seseorang itu berdasarkan bagaimana hubungan hidupnya kepada kehidupan ini. Anna Ka'ab al-Akhbari, dalam Nawadir saya bacakan bahwa Ka'ab al-Ahbar qala, innallaha yuhasibul abda, sesungguhnya Allah yuhasibul abda, menghisap manusia, menghitung manusia nanti di akhirat, disuruhnya malaikat. Fa ija rajahat sayatahu ala hasanatihi yu'maru bihi ilan nar, bila ditimbanglah amal baik dan buruknya manusia itu banyak buruknya, maka dia akan dilempar ke dalam api neraka. Fa ija jahabu bihi ilaiha yaqulullahu ta'ala li Jibril, apabila dia mau dilempar ke dalam api neraka itu, maka Allah pun berfirman kepada Jibril alaihissalam. Ujar Allah Ta'ala, adraku abdi wa sa'alahu, Allah pun bertanya, tanyakan wahai Jibril kepadanya, hal jalasa fi majlisi alim fid dunya fakfir lahu bi syafaatihi. Hei Jibril, coba tanyakan kepada dia, apakah si hamba itu pernah bermajlis, pernah belajar ilmu yang di dalam ini kalau dihubungkan dengan Uspuriyah, kitab Uspuriyah itu adalah ilmu sir, ilmu rahasia. Pernahkah dia itu belajar di majelis ilmu rahasia atau ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam bahasa hadis Nabi tauhid, dia punya tauhidkah tidakkah?
Maka bila dia punya itu, pakfir lahu, maka ampuni dia dengan syafaatku kepadanya, bisyafaatihi. Nah, pernah bermajelis kah kadakah? Payakulu. Lalu orang itu ternyata berkata apa? La, karena tidak pernah ke majelis. Nah, tidak pernah ke majelis kayak apa nih? La, tidak pernah ke majelis. Payakulu Jibril, maka Jibril berkata, ya Rob, innaka alim, sesungguhnya engkau mengetahui bihali abdika, tentang keadaan hambamu, annahu qala la, dia berkata la, dia berkata tidak ya Allah. Fayaqulu, maka Allah berkata lagi, berfirman lagi, sil hal ahabbu aliman, tanyakan kepada dia, apakah dia mencintai seorang alim atau tidak. Adakah, kalau bahasa kita sini, tuan guru atau orang alim dicintainya, tapi tuan gurunya itu yang disayang Allah. Muntah cintai tuan guru yang tidak disayang Allah, lain lagi bib lah. Apa bib? Tidak kenanya alim yang disayang Allah. Ayo, baiknya Allah nih lon kita. Maksudnya baiknya nah Allah nih lon kita. Nah ridhonya Allah tuh nah kayak lon kita. Sampai ditanyakan sedetail ini, apakah dia punya cinta, rasa suka dengan seorang alim. Qala Jibril, bertanya lagi Jibril, maka Fayaqulu la, dia berkata la. Fayaqulu silhu hal jalasa ala ma'idatin ma'alim, ternyata dia berkata tidak ya Allah. Tanyakan lagi, apakah dia pernah makan bersama dengan orang alim? Makan Bib, bersama-sama makan dengan orang alim. Yaqulu la, tidak juga. Masya Allah. Tapi Allah maha baik, maha baik. Apa yaqulu la, yaqulu silhu hal jalasa alama, itu sudah telah hal silhu hal sakana pisakati piha alim, pernah tanyakan kepadanya, pernahkah dia duduk atau bertenang-tenang bersama orang alim? Kalau tidak pernah makan sama-sama, tak apa jurang nih. Pas di manakah, di terminal kah duduk bersama orang alim, pernahkah di manakah pipa kata Nabi? Maka dia berkata lah, tidak juga. Fayaqulu, maka Allah masih baik juga kepada si hamba itu. Fayaqulu silhu, katakan kepadanya, hal wafaqasmuhu ismun alim au nisbahu nasabi alim, tanyakan kepadanya, adakah si hamba itu wahai Jibril, dia tahu nama orang alim, setidak-tidaknya keturunan orang alim. Fayaqulu la, dia berkata la ya Allah. Masya Allah, baiknya sudah Allah nah. Jangan ada juga nih tahu nang tadi nang dosa nang berat nang sedikit tadi itu diratakan Allah ya Allah. Nah, tidak jadi masuk neraka. La, fayaqulu silhu hal yajibu rajulan yuhibbu aliman yuhibbu rajulan yuhibbu aliman, katakan dia, apakah dia mencintai seseorang karena cintanya kepada orang alim? Oke, betul Bib. Mencintai seseorang karena cintanya kepada orang alim, karena orang alim adalah apa jawabannya? Fayaqulu na'am, ada fayaqulu Allahu li Jibril, maka Allah pun berkata kepada Jibril, kuz biyadi, ambillah dia, wadakilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga, fa ini qad gafartu lahu bijalika, aku ampuni dosa-dosanya. Ini menggambarkan apa? Ridho Allah kepada hambanya, sampai-sampai dicarikan Allah silah ini wasilah di dunia ini yang menjadikan menjadikan Allah punya alasan untuk memasukkan hambanya ke dalam surga. Maka ketahuilah dengan memahami hadis tadi, riwayat tadi dalam kitab Nawadir, betapa Allah ini baiknya kepada kita. Semua alam semesta, semua yang kita pandang ini semuanya adalah wasilah, semuanya adalah jembatan bagi kita, semuanya adalah tali bagi kita, semuanya adalah fasilitas kita agar kita dapat melihat Allah, agar kita dapat selalu memahami tentang kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehebatan seorang aulia Allah, bisa melihat yang gaib bagi orang yang johir, orang awam,
para aulia Allah mengerti betul bagaimana jaring-jaring Allah dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan para aulia Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini sampai di kematian kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.